Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus yang baik dan beribadah. Terima kasih kita bersama-sama boleh berjumpa pada pagi hari ini. Tentunya bukan suatu kebetulan. Biarlah setiap kita yang beribadah, baik secara online maupun offline, selalu bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan beri. Mari kita bersama-sama beribadah dengan sukacita. Kita tanggalkan beban dan permasalahan hidup kita di bawah kakinya. Biarlah kita siap menyembahnya dan siap menerima berkat-Nya. Untuk itu kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Biarlah seperti Rasul Paulus di 1 Timotius 1 ayat 17 berkata, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Terima
Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kebaktian pada pagi hari ini, baik secara online maupun secara offline, dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Hidup kita di dunia ini pasti singkat dan terbatas sekali. Kita seringkali manusia ingin ini dan itu banyak sekali. Hidup ingin mau menyenangkan Tuhan, rindu menjadi bejana untuk hormat bagi Sang Pencipta kita, mau cemerlang bagai emas murni di hadapannya, berjanji dan berjanji mau hidup kudus dan tulus selalu, berikhtiar memberi hati dan menyerahkan semua kepada Allah. Tetapi kenyataannya, apakah kita sudah melakukan itu semua? Memang tidak mudah untuk bisa melakukannya. Biarlah ini terus menjadi tujuan kita dan kerinduan kita untuk hidup selalu menyenangkannya. Marilah kita merendahkan diri mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita seringkali hidup tidak pernah menyenangkan orang di sekeliling kita, kita seringkali membuat orang di sekeliling kita sedih karena melihat kelakuan kita yang tidak benar di hadapannya. Biarlah hari ini, kalau banyak hal dalam hidup kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, biarlah kita mengakuinya di hadapannya. Berdoalah kepada Tuhan Sang Pengasih dan Penebus itu. Biarlah Dia melawat kita, biarlah kita menjamah dan mengampuni kita semua. Singer akan mengiringi doa pengakuan dosa kita dengan sebuah lagu. Berdoalah dan akuilah semuanya di hadapannya.
kami lakukan tidak benar. Bahkan seringkali kami pun tahu bahwa apa yang kami lakukan tidak menyenangkan Engkau. Tetapi kami terus jatuh dan jatuh ke dalam dosa yang itu dan sama, ya Bapa. Biarlah lagu ini terus mengingatkan kami dan kami mau berjanji di hadapan-Mu untuk melakukannya. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa yang sudah kami lakukan yang lalu, Tuhan. Tolong kami, Roh-Mu, untuk kami hidup benar, untuk kami hidup lebih baik lagi ke depannya, menjadi bencana yang menjadi kemuliaan bagi-Mu. Walaupun untuk itu kami seringkali disakiti, walaupun untuk itu seringkali kami tidak nyaman, tapi biarlah kami boleh terus hidup benar di hadapan-Mu. Terimalah pengakuan dosa kami ini, Bapa, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Dialah Raja. Biarlah semua umat pilihan Allah mendengar panggilannya untuk bangkit menyatakan kemuliaannya dan menyatakan kebesarannya. Bukankah mari kita semua memilihkan Allah dalam panggilannya.
menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah roh-Nya yang hidup mengalir dan memenuhi kita dengan firman-Nya. Mari kita buka hati kita untuk diisi dengan firman-Nya.
ada itu, kami percaya waktu bersama dengan Tuhan tidak pernah Engkau sia-siakan. Engkau pakai untuk membentuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Berkati waktu ini Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu dalam nama Yesus. Amin. Silakan. Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali. Bulan ini adalah bulan misi, maka kita berbicara tentang misi. Ya saudara, minggu depan kita akan berbicara bagaimana menjadi misi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nanti pendeta Mary dari Pemimas akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu depan. Baik, hari ini kita akan berbicara satu hal bagian daripada misi Allah di dalam Kisah 18, 9 sampai yang ke-11. 18 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kisah 18 9 sampai yang ke-11. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam penglihatan, "Jangan takut, teruskanlah pemberitaan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah mengalai engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Rasul Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, baik secara offline maupun secara online, kita melihat bahwa pembacaan firman Tuhan pada bagian ini adalah perjalanan Rasul Paulus mengabarkan Injil ke kota-kota. Dan bagian di sini perjalanan Rasul Paulus, pelayanan misinya ke kota Korintus. Saudara, kalau kita melihat bagian ini, perjalanan Rasul Paulus ke kota Korintus itu, kalau kita pelajari, kita mencari data-data yang ada, maka tidak ada petunjuk panggilan yang khusus, "Hai kamu Paulus, pergilah ke Korintus." Tidak ada petunjuk seperti itu. Berbeda ketika Rasul Paulus ke Makedonia, ya kan? Di sana Rasul Paulus mendapat petunjuk. Paulus mau ke tempat lain, tetapi Tuhan berkata tidak. Pergilah ke Makedonia. Di sana ada satu orang dan banyak orang di sana menunggu akan Injil Tuhan di sana. Ada panggilan khusus di dalam Kisah 16 ayat 9 itu. Tetapi ketika ke Korintus, kita tidak melihat panggilan secara nyata Tuhan kepada Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus pergi ke Korintus, pelayanan punya dasarnya. Mari kita lihat Efesus 3 ayat 7 sampai 9. Daniela tolong bacakan Efesus 3 ayat 7 sampai 9. Inilah dasar daripada Rasul Paulus menuju ke kota Korintus. Efesus 3 ayat 7 sampai 9. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, di sini Rasul Paulus sendiri berkata bahwa oleh karena
kasih karunia Allah, oleh karena Injil, maka aku menjadi seorang pelayan Tuhan. Ingat poin yang penting, karena Injil aku percaya kepada Allah, karena panggilan Allah, maka aku menjadi pelayan Allah. Melaksanakan apa? Melaksanakan menjadi pelayan menurut pemberian kasih karunia Allah. Karena pelayanan Rasul Paulus ke berbagai tempat, khususnya kepada jemaat di Korintus, dasarnya adalah kerinduan untuk melayani Tuhan, kerinduan untuk menjadi pemberita-pemberita akan firman Allah, supaya banyak orang diselamatkan. Aku menjadi pelayan Injil karena kasih karunia untuk orang-orang bukan Yahudi. Tentu kasih karunia. Baik saudara, tentu Rasul Paulus melihat Korintus adalah suatu kota yang tempatnya sangat-sangat strategis, di mana di sana ada orang-orang Yahudi yang pergi dari bangsa Yahudi pergi ke sana. Ada orang-orang Yunani di sana, ada orang-orang Romawi di sana, di mana tempat-tempat di situ tempat perdagangan yang sangat-sangat strategis sekali. Kota di mana pusat untuk menjadi penyebar akan ekonomi ke seluruh kota-kota dan seluruh daerah-daerah di Asia Kecil waktu itu. Jikalau orang di sana dimenangkan, betapa bersyukurnya, betapa berharganya. Itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus tentang Korintus. Jadi ada wilayah yang strategis. Mereka pergi untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. GPMI didirikan di Pulau Dewata, khususnya di Kota Denpasar, karena punya kerinduan seperti ini untuk menjangkau orang-orang untuk bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah akhirnya dengan satu kerinduan melayani Tuhan, memberitakan Injil, akhirnya dia pergi ke Korintus. Jika orang-orang di Korintus bisa dimenangkan, maka orang-orang Korintus menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain, kota-kota lain pergi ke Korintus untuk perdagangan, membawa barang-barang perdagangan ke daerah-daerah mereka. Sama lah seperti Samarinda. Samarinda itu pusat perdagangan, kemudian bawa ke Kutai Timur, ke Kutai Barat, ke Kutai Kartanegara, kemana lagi? Ya. Ke daerah-daerah. Ya, tidak heran kota Samarinda disebut kota perdagangan. Di Kalimantan Timur yang number one, di seluruh Kalimantan perputaran uang yang terbesar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya kita memang melihat banyak jiwa-jiwa dibenarkan bagi Kristus oleh pelayanan Rasul Paulus. Ya kan? Ada kerinduan melihat tempat yang strategis, maka dia pergi. Itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Saudara yang kedua, setelah pergi ke Korintus, tidak ada teman, tidak ada
orang di sana. Dia pergi ke sana. Berdasarkan satu kerinduan yang paling dalam. Untuk orang-orang bisa diselamatkan masuk surga, maka dia pergi ke Korintus itu. Pergi. Kalau kita lihat para misionaris pergi ke daerah-daerah, apa mereka punya teman di sana? Pergi saja ke sana. Anak pergi ke GPMI karena ada teman. Betul tidak? Padahal tidak pernah dengar pendeta. Musa mendirikan GPMI di Denpasar juga sudah punya teman-teman. Rasul Paulus, para misionaris nggak tahu tempat, nggak tahu tempatnya bagaimana, teman bagaimana, situasi bagaimana, pokoknya pergi. Itulah ketaatan dalam sebuah panggilan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menjadi engkau menjadi seorang pelayan, bukan untuk bangsa Yahudi, tetapi bangsa non Yahudi. Itu memang suatu panggilan. Aku karena Injil aku mendapat suatu panggilan ini. Tetapi saudara, apakah Tuhan meninggalkan orang-orang demikian? Tidak. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang seperti ini. Ketaatannya terhadap panggilannya, kesetiaannya terhadap panggilannya, setia terhadap pelayanannya, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Coba kita perhatikan ayat berapa itu. Tiba-tiba bertemu dengan siapa? Aquila dan Priscilla. Ayat berapa itu? Coba kita lihat. Di mana dengan Aquila dan Priscilla, yang memang pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Mereka datang dari Roma, ada diusir dari Roma, pergi mereka ke Korintus. Disitulah Rasul Paulus bertemu dengan orang itu. Apakah kebetulan? Tidak. Bukan suatu kebetulan. Bukan. Pas lagi tukang tenda sama-sama, Rasul Paulus tukang tenda, Aquila juga, Priscilla juga tukang tenda. Yang bisa belum? Kita bisa lihat lagi Aquila dan Priscilla. Kalau kita berbicara menjadi motor daripada gerakan pekabaran Injil di Korintus, menjadi tangan kanan daripada Rasul Paulus dalam pelayanan. Yang dikatakan Aquila yang setia, yang baik dan sebagainya. Paulus tinggal di rumah Aquila. Sekali lagi, ada tempat perteduhan, ada dapat makan, ada tempat tidur. Apa kebetulan? Tidak. Sekali lagi, itu penyertaan Allah. Kemarin saya dengar Daniel, dia cerita dapat beasiswa sampai selesai kuliahnya. Itu uang kuliahnya 1 mobil beliau. Kira-kira berapa tadi kemarin Daniel? Satu semester berapa? Daniel? Nah, udah ngomong dia bilang, pokoknya 1 mobil beliau untuk selama kuliahnya dia. Beliau tuh kira-kira 200 jutaan tuh. Dapat beasiswa dari pemerintah Kalimantan Timur. Saya akan Daniel, teman-teman boleh dapat, amin. Daniel mungkin dapat sudah, Daniel lah. Mungkin bilang sama siapa? Claudia. Ngajukan aja,
Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Itulah kenyataan Allah. Orang yang setia ada panggilan-panggilan Allah. Sulit. Bayangkan kalau kita lihat Daniel, uang kuliah kedokterannya 25 juta per semester. Nah, tahu 25 atau 13? 25 rasanya. Tapi dia dapat beasiswa. Itulah berkat Tuhan bagi keluarga yang mengasihi Tuhan. Amin. Pak Iwan, kalau masa corona bisa dapat mobil 1 Ford, beliau untuk beasiswa bagi mahasiswa. Bukan suatu kebetulan. Pernyataan Tuhan itu sungguh sempurna. Dalam pelayanan itulah kehendak Tuhan. Tuhan mengungkap, memberi petunjuk. Tuhan mengutus orang-orang untuk menjadi peneman sepelayanan bagi Rasul Paulus. Saya percaya saudara-saudara pun dipanggil. Ketika saya pelayanan di tempat ini, Tuhan panggil orang-orang bergabung dengan kami melayani bersama-sama. Apa kebetulan? Ana nanti akan sudah bergabung dengan kita menjadi satu tim pelayanan. Daniel, ya, kita harapkan juga teman-teman yang lain. Tuhan pasti kirim, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Dulu saya pikir siapa yang mau mendukung, ya sudah, pakai rumah saja ibadahnya. Ibadah hanya 9 orang. Mimbahnya pakai loudspeaker. Kotak loudspeaker. Tidak nyangka kalau hari ini tidak bisa punya gedung seperti ini. Tidak nyangka ada orang-orang yang Tuhan kirim bergabung dengan kita, bersama-sama melayani Tuhan. Apa kebetulan? Tidak. Saya percaya tema pun dipanggil, itu gerakan Tuhan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Yang tergantung daripada saudara lagi. Mau gereja terbuka bersama-sama melayani Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat di kala pelayanan Rasul Paulus di tempat lain. Ini baterainya sudah habis. Tolong. Kita lanjutkan, pantasan suaranya berubah. Saudara, kalau di tempat lain Rasul Paulus pelayanannya sebentar-sebentar, Tesalonika sebentar, Filipi sebentar, Efesus sebentar, tetapi di Korintus bisa 1,5 tahun, 1,5 tahun lamanya. Itu lama sekali saudara, lama. Kalau kita lihat pelayanan Rasul Paulus, kenapa bisa lama di sana? Karena ada peneguhan daripada Tuhan. Kita lihat ayat berapa itu? Ayat keberapa itu? Ayat 9. Suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Rasul Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruskanlah pemberitaan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang akan menjamah menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Rasul Paulus tidak tahu akan ada orang-orang yang akan percaya Tuhan, tetapi Tuhan berkata, disitulah banyak orang-orang menjadi umat.
Artinya mereka adalah umat pilihanku. Paulus, engkau tidak tahu, tapi aku beritahu kepada kamu saat ini. Kerjakan itu, lakukanlah itu. Oleh sebab itu sampai 1,5 tahun di sana untuk mengerjakan pekerjaan itu. Loh, adakah kesulitan? Ada. Adakah tantangannya? Ada. Adakah pergumulannya? Ada. Kok kita baca sebelumnya sampai dia marah. Ayat 6. Tolong baca ayat 6. Tuntun pakai semua punya mic. Ayat 6 bicara apa? Ayat 6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ada orang yang tidak mau terima, diajar, dididik, dibina, dikuatkan, malah menghina dia. Akhirnya dilepaskan jubahnya. Itu tanda sekarang kamu menanggung dosamu sendiri. Tugas daripada Rasul Paulus memberitakan Injil, mengasihi orang-orang di sana, tapi orang-orang di sana tidak mau terima. Ya tidak apa-apa. Dia marah. Ini memang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu pergi ke suatu tempat, di sana kamu mengajar, di sana kamu mendidik, di sana kamu beritakan, kalau ada yang masih keras kepala dan menghina kamu, lepaskan, biar dia menanggung dosanya sendiri. Saudara, tidak mudah, tetapi ada peneguhan daripada Tuhan kepada Paulus. Ada kekuatan daripada Rasul Paulus dalam sebuah pelayanan. Tentu daripada Tuhan yang memanggil dia. Kalau mau berbicara menjadi pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, itu tidak mudah. Tapi ada kekuatan Tuhan, bisa melayani sampai 20 tahun lebih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menerima pelayanan panggilan itu, tidak pernah. Percaya 100%. Akhirnya mulailah satu orang yang percaya. Di dalam ayat 8 di sana, Titus Yustus, kepala rumah ibadah, percaya kepada Tuhan. Kemudian mulailah sekeluarga percaya kepada Tuhan. Mulailah orang-orang percaya kepada Tuhan. Disitulah mulailah berdiri gereja Korintus. Saudara, seorang yang bernama Linda Washington, Linda bukan Linda Hakati, tapi Linda Washington mengatakan, pola pikir Rasul Paulus bahwa ada peneguhan Tuhan, penyertaan Tuhan, itulah menjadi modal untuk mengerjakannya. Suatu pelayanan berhasil. Terjadilah akan gereja Korintus, gereja Efesus, gereja Tesalonika, gereja Filipi dan sebagainya. Sekali lagi, Linda Washington mengatakan, pola pikir Allah menyertai aku yang disebut dengan Immanuel itu, peneguhan daripada Allah. Jangan takut, seperti kata Tuhan kepada Yosua, berkata apa? Tidak seorang pun yang akan bertahan melawan engkau. Tidak seorang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan tidak sekali-sekali aku membiarkan engkau. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, sampai ditegaskan sampai 2 kali di dalam Yosua pasal 1. Pola pikir bahwa Allah menyertai kita,
kekuatan peneguhan Allah pasti berserta dengan kita. Itulah menjadi modal, melangkah dan melangkah dan melangkah, bukan lari, saudara. Oh, Tuhan pasti kasih izin masalah itu terjadi, pergumulan itu terjadi karena kesalahan kita. Tetapi ingat, kalau kita tetap kembali kepada Dia, peneguhan kekuatan Immanuel itu pasti berlaku dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita kembali melihat di dalam Korintus, bayangkan itu di dalam 2 Korintus. Kalau kita mau bicara dengan 2 Korintus pasal berapa itu, pasal 10 kalau tidak salah itu, 2 Korintus berbicara tentang apa namanya, dia diterka, dia ditembak ombak, dia mengalami bahaya di tengah laut, digigit ular, penyamun, tidak ada pakaian, kedinginan, tidak ada makanan, ada digigit ular di tengah laut, ontang-antung dan sebagainya. Dia berkata begitu dalam 2 Korintus pasal 11 itu. Saudara, tapi tetap ada penyertaan Tuhan. Selama 10 tahun kita melihat penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada GPMI Denpasar. Ada badai, tetap Tuhan pimpin. Tidak mungkin ketika Tuhan sudah mendirikan, tidak ada seorang pun yang bisa meruntuhkannya, walaupun sudah dicoba-coba, walaupun sudah dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu baik. Biar Tuhan menolong kita, percayalah. Kalau kita terus dalam panggilan Tuhan, kita kerjakan itu, Immanuel beserta dengan kita. Mari kita berpola pikirkan bagaimana terus menjadi berkat bagi banyak orang. Teruslah kita menyusul Kristian di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita jenjang maju ke depan, mau semua untuk berdoa bagi kita. Kira-kira kita diteguhkan dengan doa yang boleh menguatkan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang terus boleh menguatkan kami ya Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau juga boleh menguatkan setiap hati kami seperti Engkau sudah menguatkan Rasul Paulus ya Tuhan, ketika dia boleh mengerjakan pelayanannya di dalam Korintus ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami juga seperti Rasul Paulus ya Tuhan, yang terus mengerjakan setiap panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Bapa kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan ketika kami boleh keluar daripada gereja ini, ketika kami sudah diperlengkapi di dalam gereja ini ya Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana ya Tuhan. Setiap dari kami ya Tuhan, bila kami masing-masing di dalam hidup kami adalah gereja Tuhan. Kami adalah gereja Tuhan yang Tuhan pakai boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa ya Tuhan, melalui hidup kami, melalui studi kami, melalui pekerjaan kami, melalui perkataan kami, melalui apapun ya Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, dan kiranya kami terus hanya memandang Engkau ya Tuhan, terus hanya melihat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh mengerjakannya dengan sebaik-baiknya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan ketika sampai saat ini kami mungkin merasa lelah, dan juga kami seringkali ya Tuhan berhenti ya Bapa. Tapi biarlah ya Tuhan hanya dengan kekuatan-Mu saja ya Tuhan, kami boleh terus melayani Engkau dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan, dan terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini adalah doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Semua diberkati Tuhan hari ini.
Saatnya kita memberikan persembahan, kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Pelayan akan menjalankan persembahan. Bagi jemaat yang online, persembahan bisa diberikan melalui rekening gereja yang tertera di layar LCD. Betapa aku bersyukur. Berikan pada kami ya Tuhan yang sudah mencukupi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami membawa persembahan kami, persembahan yang terbaik yang berasal dari Engkau kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan, boleh menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Boleh dipakai Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan melalui pembangunan gereja kami ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya apa yang masih belum selesai ya Tuhan, Engkau sendiri yang menyelesaikan pada waktumu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan ya Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang mencukupkannya ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk pilkada di dalam negara kami ya Tuhan yang akan segera dilaksanakan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan boleh pakai, boleh menjadi berkat bagi negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami semua setiap anak-anak-Mu juga boleh terlibat ya Bapa untuk boleh memilih dengan benar. Dan kami berdoa juga untuk setiap keamanan ya Bapa daripada pelaksanaan pilkada ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Terutama ya Tuhan, biarlah pilkada ini ya Tuhan tidak membawa meningkatnya kasus corona ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keadaan daripada bangsa negara kami ya Tuhan, khususnya ke COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur jikalau vaksin daripada COVID-19 ini semakin hari semakin boleh perjalanannya semakin dekat ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintahan kami ya Tuhan. Ketika vaksin ini boleh keluar ya Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada ya Tuhan.
Kami juga saat ini berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk khususnya mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa untuk JMD ya Bapa, untuk matanya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah mata JMD ya Tuhan, boleh segera kembali ya Tuhan, sehingga Engkau boleh terus memakai dia ya Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui matanya ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang lainnya Bapa yang mungkin sedang sakit, juga Engkau yang menjaga mereka. Kiranya melalui sakit penyakit ini ya Tuhan, Engkau terus membawa mereka untuk lebih dekat kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami mau menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau yang menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Menerima doa berkat, kita nyanyikan mas daripada GPMI Denpasar. Ya, kita bersyukur ada mas yang memberikan semangat, dorongan, motivasi bagi kita untuk bangkit menjadi saksi Kristus. Mari kita dengan semangat kita menyanyikan lagu ini. Yesus
inilah seruan kami menjadi saksi-saksi Kristus di kota-kota besar, di kota-kota kecil, di pedalaman maupun di tempat-tempat di mana Tuhan panggil. Bapa, jadikan kami alat Tuhan yang menjadi kemuliaan, menjadi kebanggaan-Mu bagi banyak orang selagi kami hidup. Bapa di surga, Engkau menolong kami melihat jiwa-jiwa yang berjerit-jerit dalam dosa mereka. Pakai kami ya Tuhan menjadi alat-alat-Mu untuk membawa mereka mengenal kebenaran, mengenal Tuhan sejati, mengenal akan Allah yang benar, mengenal akan keselamatan, dan boleh memperoleh kerajaan surga hidup yang kekal itu. Kuatkan kami walaupun ada tantangannya, teguhkan kami walaupun ada rintangannya. Kami setia terhadap panggilan-Mu. Kami percaya Immanuel pun berlaku dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar jemaat-Mu GPI Denpasar bersama-sama bangkit menjadi alat Tuhan, menyuarakan akan suara Tuhan kepada banyak orang. Pakai kami ya Tuhan. Ketika kami masih kuat, ketika kami masih muda, biarlah kami boleh mendapat berkat dari Tuhan sejak saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sedang jemaatku yang kekasih, arahkanlah hatimu untuk menerima berkat kuasa dan anugerah yang daripada Tuhan, baik secara online maupun secara offline. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan meneguhkan engkau dengan kasih karunia-Nya kepada engkau, sehingga engkau tidak pernah putus asa dan kecewa di dalam ladangnya Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kau sukacita di dalam hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok. Dan ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan masuk dalam warta minggu depan, minggu yang kelima. Kita mengundang pendeta